Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nawamulan, NIM 36222 dengan mata kuliah Ilmu Retorika Khitobah. Izin menyampaikan ceramah yang berjudul Letusan Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember 2021. Gunung Semeru meletus pada hari ini, Sabtu 4 Desember 2021. Letusan gunung api yang terletak di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang itu menyebabkan guguran lava dan awan panas yang melanda sejumlah daerah di sekitarnya. Doa untuk warga sekitar Semeru menggema dari seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saat melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Isi Karimah, Tawamangun, Kabupaten Karanganyar, Ganjar mengajak ratusan santri yang ada di pondok itu mendoakan masyarakat di sekitar Gunung Semeru agar diberikan keselamatan. Doa dipimpin Ketua Yayasan Pondok Pesantren Isi Karimah, Ustadz Zainuddin Abdul Muiz. Ratusan santri yang hadir termasuk Ganjar begitu khusyuk mengamini doa itu. Ya Allah, hari ini Gunung Semeru meletus. Mudah-mudahan itu bukan tanda buruk bagi kami, karena Engkau murka pada bangsa kami. Jadikan musibah ini menjadi pengikat kami untuk semakin mendekat pada Engkau. Ya Allah, jadikan semua gunung-gunung bersahabat dengan kami. Jangan Engkau muntahkan lava dan seluruh api yang ada di bumi pada kami. Ya Allah, dinginkan. Ya Allah, tenteramkan. Ya Allah, tenangkan. Ucap Ustadz Zainuddin. Sementara Gubernur Ganjar mengatakan, dia bersama seluruh masyarakat Jateng, khususnya para santri di Pondok Isi Karimah, mendoakan seluruh masyarakat yang ada di sekitar Semeru. Ia berharap semuanya selalu sehat, kuat, dan tabah. Insya Allah, kami siap membantu. Tadi bersama para santri ikut mendoakan. Mudah-mudahan ini bagian dari ekspresi kita bagaimana antar sesama kita peduli. Antar sesama kita siap membantu dan saling mendoakan. Kita tadi mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di sekitar Semeru selalu sehat, kuat, dan tabah, ucapnya. Disinggung apakah dampak letusan Gunung Semeru sudah sampai ke Jateng, Ganjar mengatakan belum menerima laporan, tapi biasanya BPBD selalu aktif berkomunikasi. Sampai saat ini belum. Teman-teman BPBD sedang komunikasi. Biasanya kejadian-kejadian yang umpamanya nanti membesar, komunikasi itu akan terjalin. Sampai hari ini yang ke saya belum ada laporan dampaknya sampai ke Jawa Tengah. Pungkasnya. Lantas, apakah respon pemerintah? Respon pemerintah diantaranya A. BNPB akan memberikan dana tunggu sebesar Rp500.000 per bulan per rumah tangga selama 6 bulan ke depan hingga rumah baru dibangun di lokasi baru bagian mereka yang terkena dampaknya. B. BNPB akan mengerahkan 5 unit heli ke Lumajang karena heli tersebut akan difungsikan untuk evakuasi korban maupun hal-hal lain di sekitar Gunung Semeru. C. BPBD Kabupaten Lumajang sektoral. Rumah Dinas Bupati Kabupaten Lumajang, masyarakat dari pukul 18.00 WIB hingga sekarang dipenuhi masyarakat baik jajaran instansi dan lembaga lainnya. Bantuan yang masuk sudah tercatat di pembukuan Posko Rumidin Bupati Lumajang yang kemudian didroping langsung ke lokasi-lokasi pengungsian di balai desa yang sudah ada. D.
Dinkes Provinsi Jatim menyiapkan tim RHA untuk melakukan Rapid Healthy Assessment atau kaji cepat bidang kesehatan untuk mengetahui kebutuhan bidang kesehatan yang dibutuhkan di lokasi bencana. BPBD Kabupaten Lumajang melakukan koordinasi dengan pos pengamatan Gunung Semeru di Gunung Sawur, menghimbau warga agar tidak melakukan aktivitas aliran DSA, bujur curah kobokan, dan DSA yang dimungkinkan dialiri guguran awan panas. Menghimbau warga agar tidak panik dan tetap memonitor perkembangan melalui WAG, radio, dan tetap mematuhi himbauan yang disampaikan PVMBG dan pemerintah. BPBD Kabupaten Lumajang melakukan Provinsi Jawa Tengah Timur mengirim bantuan logistik, peralatan, dan mobil operasional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 1. Menerjunkan tim komunikasi beserta perlengkapan komunikasi mobil untuk mendukung komunikasi bidang kesehatan. 2. Mengirim bantuan dukungan alat kesehatan bagi petugas di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten Lumajang telah mengidentifikasi dapur umum di lapangan Kamar Kajen. BNPB akan konferensi pers untuk memutakhirkan data pada Senin 6 Desember 2021 pukul 19 WIB. Pendirian pos dukungan BPBD Provinsi Jatim bersama BPBD Kabupaten Malang dan BPBD Kota Batu, dukungan dapur umum atau DU oleh Dinsos Jatim Provinsi Jawa Timur. Persiapan untuk layanan pos pendukung. Musibah bencana alam Gunung Semeru meletus serta gunung-gunung lainnya ternyata sudah lama dijelaskan dalam Al-Quran dan sains. Diketahui bahwa erupsi dan letusan gunung bukan fenomena aneh karena sudah lama tertulis dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dan sains mengungkapkan bahwa gunung tidak diam, melainkan selalu bergerak dinamis seperti awan. Padahal gunung adalah tanah berbentuk menonjol yang sangat tinggi dan besar. Gunung biasanya terbentuk dari gerakan tektonik lempeng, gerak orogenik atau gerakan heterogenik. Sementara pegunungan adalah kumpulan atau barisan dari gunung. Gunung merupakan salah satu bagian ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan bahwa gunung dapat menimbulkan aktivitas, dan itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Dalam buku tafsir ilmi Samudra dalam perspektif Al-Quran dan sains yang disusun Lajnah Pentajmihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI diungkapkan bahwa gunung terus bergerak. Gunung yang selalu bergerak diibaratkan pergerakan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini melalui salah satu ayat Al-Quran yakni dalam surah An-Naml ayat 88 yang artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui pada yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Naml ayat 88 adalah salah satu dari 1.100 gunung berapi aktif di Indonesia. Puncak Gunung Semeru disebut Mahameru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Hal ini membuat Gunung Semeru menyandang predikat puncak tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Semeru juga gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia
setelah Gunung Kerinci, yaitu tingginya 3.805 mdpl, dan Rinjani 3.726 mdpl. Gunung ini mempunyai 3 danau, yakni Danau Kumbolo, Ranupani, dan Ranulegulo. Dari ketiganya, yang paling terkenal adalah Ranukumbolo. Gunung berapi ini merupakan bagian dari rangkaian pegunungan vulkanik yang membentang dari utara samudra hingga Kepulauan Sunda kecil. Vulkanisme utama di Indonesia terhubung dengan lepas pantai subduksi dari lempeng Australia di bawah lempeng Sunda. Tercatat bahwa letusan tertua terjadi pada tahun 1818. Sejak saat itu, letusan besar telah terjadi pada tahun 1941, 1942, 1945, 1946, 1947, 1950, sampai 1989. Letusan terkecil terjadi pada Januari 2021. Terjadi dan dikabarkan tidak memakan korban. Letusan 4 Desember adalah yang terbaru dari serangkaian letusan eksplosif dari gunung berapi sejak tahun 2014. Letusan baru-baru ini di gunung berapi telah disertai dengan aliran piroklastik, gumpalan debu vulkanik, dan tanah longsor. Peristiwa sebelumnya. Letusan paling mematikan Gunung Semeru terjadi pada 29 Agustus 1909 ketika aliran piroklastik dan lava menghancurkan 38 pemukiman dan 600-800 hektar lahan pertanian. Letusan itu merenggut 208 korban jiwa. Sejak saat itu, sebagian besar aktivitas letusan gunung berapi terbesar pada letusan Strombolian kecil. Letusan pada tahun 1994 menyebabkan kematian 3 orang. Korban tewas hilang karena gunung erupsi Semeru semakin bertambah. Data terbaru mencatat korban tewas saat ini menjadi 43 orang dan yang hilang ada 13 jiwa. Data korban jiwa per hari ini, Kamis 9 Desember tercatat. Korban meninggal dunia 39 orang dan hilang 13. Ujar PLT kepada Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau BNPB. Muhari dalam keterangannya Kamis 9 Desember 2021. Berita erupsi Gunung Semeru 2021 terbaru penting untuk diketahui saat ini. Korban dari bencana erupsi Gunung Semeru terus bertambah. Berita erupsi Gunung Semeru, korban tewas dan hilang bertambah. Korban tewas semakin. Data terbaru mencatat korban saat ini menjadi 43 orang dan hilang ada 13. Berikut rincian kecamatan atau lokasi pengungsian pun mengalami peningkatan. 121 yang tersebar di beberapa titik. Kecamatan Pronojiwo ada 10 lokasi, 525 jiwa. Kecamatan Candipuro 10 lokasi, 2.331 jiwa. Kecamatan Pasirian 4 lokasi, 335 jiwa. Kecamatan Lumajang 11 lokasi, 335 jiwa. Kecamatan Tempeh 13 lokasi, 640 jiwa. Kecamatan Sukodono 9 lokasi, 204 jiwa. Kecamatan Senduro 4 lokasi, 66 jiwa.
Kecamatan Sumber Suko 7 lokasi 302 jiwa. Kecamatan Padang 3 lokasi 62 jiwa. Kecamatan Tengkuk 3 lokasi 67 jiwa. Kecamatan Yoso Siwilangun 7 lokasi 69 jiwa. Kecamatan Kunir 7 lokasi 127 jiwa. Kecamatan Jati Toroto 3 lokasi 59 jiwa. Kecamatan Ruwokangkung 4 lokasi 37 jiwa. Kecamatan Randugagung 6 lokasi 24 jiwa. Kecamatan Ranuyoso 1 lokasi 26 jiwa. Kecamatan Klakpah 5 lokasi 45 jiwa. Kecamatan Gucilit 3 lokasi 11 jiwa. Kecamatan Pasru Jambe 2 lokasi 212 jiwa. Kecamatan Tempusari 2 lokasi 23 jiwa. Kecamatan Kedung Jajak 7 lokasi 50 jiwa. Saat ini BNPB masih terus mengoptimalkan operasional dapur umum untuk menambah kapasitas masakan, kebutuhan toilet, portabel, dan ruang lebih nyaman untuk pengungsi. Posko masih mengidentifikasi fasilitas pendidikan yang aman dan dapat dimanfaatkan untuk pemindahan para penyintas. Selain itu, erupsi Gunung Semeru juga merusak sejumlah bangunan dan fasilitas umum. Tercatat 2.970 bangunan yang rusak karena erupsi Gunung Semeru, serta sejumlah 62 fasilitas umum juga terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Berikut adalah rincian fasilitas umum yang terdampak. Sarana pendidikan 42 unit, sarana ibadah 17, fasilitas kesehatan 1, dan jembatan rusak 1. Bantuan untuk hewan ternak tak hanya manusia, sejumlah hewan ternak juga terkena dampak erupsi Gunung Semeru. Para hewan ini kelaparan hingga ditemukan dalam kondisi terluka saat menyelamatkan diri. Total hewan ternak yang terkena dampak erupsi gunung berapi sejumlah 3.026 ekor dengan rincian sebagai berikut. Sapi 764 ekor, kambing 684 ekor, unggas lainnya 1.578 ekor. Melihat hal ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan pakan hingga obat-obatan untuk hewan ternak milik korban dan warga terdampak erupsi. Bantuan dari Kementerian Pertanian dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur ini telah dibagikan dalam 2 hari ini. Selain itu, dari staf Dinas Peternakan Jawa Timur Anto mengatakan pihaknya juga akan menyediakan lebih dari 12 ton rumput segar untuk pakan ternak dan sapi. Ada pula obat-obatan untuk ternak warga terluka, pakan dan obat-obatan untuk hewan ternak untuk para korban dan warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Ada rumput sebanyak 12 ton dan konsentrat dan obat-obatan untuk hewan kita bagikan secara gratis, namun harus didata di posko terlebih dahulu, tegas Anto. Sejak erupsi Semeru terjadi Sabtu 4 Desember 2021 lalu yang mengeluarkan awan panas dan guguran material, ratusan personel gabungan telah turun ke lapangan. Para personel gabungan melakukan berbagai upaya penanganan darurat yang saat ini memfokuskan pada pencarian, evakuasi, serta pelayanan dasar warga terdampak. Selain personel, sejumlah peralatan diterjunkan untuk membantu proses pencarian warga yang diduga masih hilang, antara lain
BNPB menyiagakan 3 unit helikopter dan Palang Merah Indonesia atau PMI mendorong 2 unit Helegut yang dapat menembus medan berat di lokasi terdampak material vulkanik. Tertulis keterangan BNPB. Selain itu, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga ikut mendata dampak kerusakan terhadap infrastruktur, termasuk pembersihan jaringan jalan dan memulihkan konektivitas, percepatan evakuasi korban, dan pembersihan kawasan, kata Kepala Pusat Data Informasi Kementeri PUPR, Nazib Faizal, kemarin menceritakan pencarian korban terhadap oleh cuaca buruk. Pencarian korban terhambat oleh cuaca buruk. Humas Basarnas Surabaya, Tholib Muhammeru, mengungkapkan proses pencarian korban di Desa Sumberwuluh untuk sementara terhenti pada Senin pagi akibat hujan deras di area puncak dan angin kencang di area pencarian. Potensi aliran air dari atas dikhawatirkan membahayakan mengingat akses ke lokasi hanya satu dan cuaca buruk dikhawatirkan merobohkan jembatan, kata Tholib melalui telepon kepada BBC Indonesia. Kelanjutan pencarian korban dilanjutkan, dia akan sangat tergantung pada cuaca di lokasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mempersiapkan Kabupaten Lumajang memperkirakan Kabupaten Lumajang diguyur hujan ringan hingga Senin sore. Sementara itu, tim SAR juga belum bisa menjangkau seluruh area pencarian. Menurut Tholib, terdapat area tambang pasir di Desa Sumberwuluh yang belum terjamah karena material sisa letusan masih dalam kondisi panas dan mengeluarkan asap. Sampai saat ini, kami belum bisa mengecek apakah di area itu ada warga terdampak atau tidak, ujar Tholib. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mencatat erupsi gunung erupsi terakhir kali ini terjadi pada Senin pukul 8.55 WIB. Status aktivitas Gunung Semeru masih berada pada level 2 waspada. Cerita warga. Trauma hingga seluruh harta dan benda hilang. Warga Lumajang, korban erupsi Semeru, mengungkapkan rasa trauma dan enggan kembali ke rumah akibat erupsi Gunung Semeru. Ngatemi, warga dusun Sumprit Urang, Desa Sumbersari, mengatakan takut terjadi erupsi susulan yang lebih besar. Semua hewan ternak masih di sana. Tolong dibantu rumahnya. Anak masih kecil, suami juga jauh. Tolong dibantu. Katangan Temi kepada wartawan Sugiarto yang melaporkan kepada BBC New Indonesia Lumajang Minggu 15 Desember 2021. Dan 5 anggota keluarganya menyelamatkan diri menuju lokasi pengungsian. Rumah tidak bisa ditempati. Semua habis, tidak ada tersisa. Tolong pemerintah, tolong cepat, kasihan anak-anak mereka masih kecil. Ini sudah yang kedua kali. Kami butuh air bersih, sembako, katanya. Senada korban lainnya dari desa Oro-Oro Ombok, Siti Mutmainah tidak akan kembali ke rumah sementara waktu hingga status Gunung Semeru kembali stabil. Trauma. Kita waspada ada susulan. Sementara bertahan dulu, cari aman, lihat situasi, kata Siti. Di pengungsian, Siti, anak-anaknya, dan penyintas lain berharap bantuan dari pemerintah. Kami butuh makan, alat tidur, pakaian, dan minum untuk anak-anak. Tadi malam hanya makan mie instan atau satu mangkuk.
Tadi ada makan ringan dari Ibu Mensos, kata Siti. Kami tidak bawa apa-apa dari rumah, langsung lari saja. Takut kena hujan lumpur. Kondisi rumah tidak tahu bagaimana hujannya. Sementara itu, warga terlihat dalam rekaman video menyelamatkan diri dengan latar kepulan asap tebal dari Gunung Semeru. Para saksi mata menggambarkan desa-desa penuh dengan abu dan suasana gelap karena asap tebal menutupi langit. Wakil Bupati Lumajang Indah Ambarwati dalam jumpa pers bersama BNPB Sabtu 4 Desember 2021 mengatakan evakuasi belum dilakukan karena terkendala tebalnya lumpur di sekitar lokasi warga yang ditemukan meninggal dunia. Ia mengatakan belum diketahui penyebab meninggalnya warga. Dalam jumpa pers itu meminta kepada BNPB apabila cuaca memungkinkan ada helikopter yang bisa memantau rakyat kami yang terjebak karena kami kesulitan betul. Laporan resmi BNPB menyebutkan Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik yang ditandai terjadinya guguran awan panas sekitar pukul 15.20 WIB. Guguran awan panas itu mengarah ke Pusuk Kebobokan Desa Sapiturang, Kecamatan Porojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sabtu 4 Desember 2021, menurut BNPB, gunung setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut atau MDPL itu mengeluarkan awan panas guguran atau APG. Tiba-tiba ada gemuruh dan awan letusan. Dom, 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 ungkap saksi Matahari Purwoto. Gunung Semeru yang terletak di wilayah Lumajang dan Kabupaten Malang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dilaporkan getaran banjir lahan atau guguran awan panas tercatat mulai 14.47 WIB dengan amplitude maksimal 20 mm pada pukul 15.22 WIB. PPGA Pos Gunung Sawur kemudian melaporkan visual abu vulkanik dari guguran awan panas sangat jelas teramati mengarah ke Pusuk Kobokan dan beraroma belerang. Selain itu, laporan visual dari beberapa titik lokasi juga mengalami kegelapan akibat kabut dari abu vulkanik. Catatan yang dihimpun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, guguran lava pijar teramati dengan jarak meluncur kurang lebih 500-800 meter dengan pusat guguran berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat dan para penambung untuk tidak beraktivitas di sepanjang daerah aliran Sungai DAS, Mujur, dan Curah Kebokan. Sejak Sabtu sore, tim BPBD Kabupaten Lumajang dilaporkan tengah mengupayakan untuk mendirikan titik pengungsian sektoral di lapangan Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ceramah letusan Gunung Semeru pada 4 Desember 2021. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau kurang informasi, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.